Hai semuanya, perkenalkan nama saya Zahratul Elmi. Di sini saya akan menceritakan naratif literasi berdasarkan pengalaman pribadi. Semoga cerita ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sejak kecil, literasi sudah mulai tumbuh dalam diri saya melalui kebiasaan sehari-hari yang ditanamkan oleh ibu saya, yaitu membaca buku. Ibu selalu memastikan bahwa rumah kami terdapat buku-buku yang beragam, meskipun dalam jumlah kecil. Ibu juga sering meluangkan waktu untuk membacakan buku cerita untuk saya. Buku cerita yang sering dibacakan oleh ibu diantaranya adalah kisah 25 Nabi dan Rasul, kisah Abu Nawas, kisah sahabat Nabi, dan juga cerita rakyat seperti Timun Mas, Sangkuriang, dan lain-lain. Cerita-cerita itu tidak hanya menyenangkan, tapi juga memberikan nilai moral dan pelajaran hidup yang berharga. Melalui cerita-cerita itu, saya belajar tentang kebaikan dan keberanian sejak dini. Ketika saya sudah bisa membaca kalimat, saya mulai membaca sendiri cerita yang pernah dibacakan oleh ibu. Ketertarikan saya terhadap cerita-cerita yang dibacakan ibu menumbuhkan rasa suka terhadap membaca buku. Semakin sering saya membaca, semakin saya merasa terhubung dengan dunia yang luas ini. Saya menyadari bahwa membaca bukan sekedar kegiatan, tapi sebuah pintu untuk menjelajahi berbagai dunia baru yang penuh pengetahuan dan imajinasi. Proses mengenal literasi awal ini tidak hanya sekedar menguasai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memperkenalkan saya pada dunia yang lebih besar. Buku-buku yang saya baca memperkaya pemahaman saya tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai kehidupan. Bahkan setelah saya mengenal televisi yang menayangkan film tentang cerita rakyat seperti Sangkuriang atau Timun Mas, ingatan saya tentang cerita-cerita yang dulu dibacakan ibu semakin kuat. Meskipun sekarang saya kadang lupa detail cerita atau tokoh-tokohnya, ingatan tentang bagaimana ibu memperkenalkan saya pada dunia literasi serta pesan moral dan nilai-nilai dalam cerita itu tetap melekat dalam diri saya. Literasi telah menjadi dasar yang membentuk cara saya berpikir, belajar, dan melihat dunia di sekitar saya. Selain di rumah, pengalaman literasi juga saya dapatkan di sekolah. Dan salah satu pengalaman inspiratif tentang bagaimana guru mentransfer kemampuan literasi terjadi di kelas Bahasa Indonesia. Guru saya memiliki cara unik dalam mengajarkan literasi. Setiap kali pelajaran dimulai, beliau tidak hanya memberi materi tentang cara membaca atau menulis, tapi juga membuka pikiran siswa dengan berbagai cerita dan contoh yang membuat setiap topik terasa hidup. Beliau mengajarkan bahwa membaca adalah tentang menggali makna yang tersembunyi di balik kalimat-kalimat tersebut. Setiap kali siswa membaca sebuah cerita, beliau akan bertanya, "Apa yang kamu rasakan saat membaca cerita ini?" Atau apa yang bisa kita pelajari dari tokoh-tokoh dalam cerita ini? Nah, melalui pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya merasa diajak untuk tidak hanya membaca secara mekanis, tapi untuk benar-benar merasakan dan merenungkan isi cerita. Beliau juga sering menghubungkan materi yang kami baca dengan kehidupan sehari-hari, sehingga kami bisa melihat betapa pentingnya literasi dalam memahami dunia di sekitar kami. Selain itu, guru kami juga memberikan tantangan menulis yang mendorong kami untuk berpikir kreatif. Guru setelah mengajarkan bahwa literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca dan menulis, tetapi tentang kemampuan berpikir kritis, menyampaikan ide dengan jelas, dan mempengaruhi orang lain melalui kata-kata. Dari beliau, saya belajar bahwa literasi adalah sebuah alat yang kuat untuk meraih impian dan mengubah dunia. Dan ya, tentunya tidak berhenti sampai di situ saja. Saat ini, membaca buku masih tetap menjadi kegiatan yang saya sukai. Saya lebih suka membaca buku dengan suasana yang tenang dan tidak gaduh agar bisa fokus dalam memahami isi buku tersebut dan lebih menikmati bacaan. Dalam kesendirian, buku seolah menjadi teman yang setia dan memberikan perspektif baru. Karena buku cetak yang saya punya terbatas dan lebih mudah mengakses e-book, sehingga saya juga lebih sering membaca e-book daripada buku cetak. Bagi saya, mendengarkan guru adalah salah satu kewajiban siswa ketika di sekolah. Mendengarkan guru membacakan materi pelajaran di setiap harinya menjadi kebiasaan yang sampai saat ini masih berlangsung bagi saya, seorang mahasiswa PPG calon guru yang sedang menempuh pendidikan.
Saya selalu terinspirasi tentang bagaimana beliau para guru dan dosen dengan mudah menyampaikan pengetahuan pada para siswanya. Saya juga selalu tertarik dan ingin tahu bagaimana cara orang-orang hebat itu belajar. Buku apa yang mampu mengubah pola pikir mereka hingga mampu menyalurkan ilmu melalui berbagai metode yang mungkin tidak akan lepas dari kegiatan membaca dan menulis. Berkat mereka yang menjadi inspirator bagi saya, kebiasaan membaca dan menulis menjadi lebih berkembang lagi. Bukan hanya karena saya menjadi seorang mahasiswa, namun sebagai calon guru, kebiasaan membaca dan menulis merupakan kebiasaan yang harus saya tanamkan bagi diri saya dan orang lain. Lalu selanjutnya, apa sih dampaknya literasi bagi kehidupan kita? Nah, jadi dampak literasi dalam kehidupan itu yang pertama bisa membantu pemahaman budaya. Lalu yang kedua, menanamkan budaya literasi pada diri sendiri yang kemudian ditanamkan pada orang lain, terutama peserta didik. Dan yang ketiga, menanamkan kebiasaan membaca dan menulis. Dan yang terakhir, memperkaya pengetahuan. Selain 4 poin yang saya jelaskan ini, juga masih banyak sekali manfaat dan dampak dari adanya literasi bagi kehidupan kita. Jadi, kesimpulan dari pengalaman literasi yang saya ceritakan adalah literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berpikir kritis, menghubungkan literasi dengan pengalaman sehari-hari, dan membentuk cara pandang terhadap dunia. Baiklah, mungkin cukup sekian cerita naratif literasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.